Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah, ini sudah berkumpul semua tim takjil Ramadan hari ini ya, alhamdulillah. Dan kita juga ini sudah mengudara, teman-teman. Kita sudah live di sini. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza. Hari ini sebagai host kegiatan takjil Ramadan alias tetap aktif live ngaji Ramadan ya, bareng sama teman-teman di zona muslimah. Ya, alhamdulillah ini kita sudah masuk ke puasa keberapa ya? Kelima ya. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat nih puasanya, ini masih baru 10 hari terakhir, salah, 10 hari pertama puasa ya, masih banyak, masih panjang nih perjalanan puasa Ramadan kita. Insya Allah semoga Zona Muslimah ini, YouTube channel ini bisa menemani teman-teman semua untuk mengisi Ramadan menjadi lebih asik bersama kita-kita nih. Insya Allah nanti kita setiap pekannya akan ngobrol bareng seputar Islam dengan tema-tema tertentu yang sudah kita siapkan, yang insya Allah tema-tema yang menarik. Jadi jangan sampai lupakan. Oke. Sebelumnya saya mau infokan juga buat teman-teman nih yang udah daftar, Masya Allah nanti yang sudah daftar akan berkumpul nih bareng kita nanti di Zoom meeting ini. Nanti bisa ditampilkan mungkin ya sama operator dada-dada semuanya yang ikut live bareng kita hari ini. Kemudian dan buat teman-teman yang mungkin belum daftar, segera daftar juga untuk live berikutnya. Supaya apa? Supaya nanti dapat kesempatan, karena kita ada yang namanya giveaway setiap pekannya gitu. Ini udah ada nih di sini nih, udah ada komen-komen ya. Assalamualaikum dari Mbak Vira gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kita sambil nunggu nih para viewer semoga semakin bertambah nanti sampai dengan 1 jam ke depan. Insya Allah kita akan bahas bareng-bareng guru-guru di sini. Nanti ada ustazah kita yang menjadi andalan kita nanti. Tanya jawab nanti kita ya. Kemudian nanti kita juga banyak teman-teman peserta di sini nanti yang saling berdiskusi insya Allah. Nah, kemarin kita udah ada teasernya nih ya, ngomongin sambal sama garam nih. Karena kita hari ini berbicara mau ngomongin tentang habit atau kebiasaan. Oke, sebelum kita mulai ini nih ngobrolnya, saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di sini dan para gestarnya. Ada Ustazah Dewi Umu Syahidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Alhamdulillah. juga dan teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Enggak, ini ya Ustazah udah masak-masak nih. Udah mau buka puasa kan? Udah nyiapin Insya Allah buka. sudah siap. Untuk buka puasanya sudah siap. Oh, Masya Allah, luar biasa. Demi mengikuti live hari ini ya kan. Mungkin Ya. hari ini nih, ibu-ibu yang lagi nonton boleh nih ya sambil masak, ngerajang-ngerajang sambil nonton live kita. Jadi kita ngabuburit online ditemani sama live kita hari ini. Ada lagi sama Kasari. Halo Kasari, sudah standby. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Aziza, apa kabar semuanya? Masya Allah, sehat ya Kasari ya. Alhamdulillah, Insya Allah. Sumringah sekali nih. Selanjutnya ada Kak Dinda, Dinda Cilacap. Ini nih tokoh kita nih hari ini yang muncul di klip trailer kita nih. Assalamualaikum Kak Dinda. Waalaikumsalam. Gimana, masih 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 suka ngemil sambelnya Kak Dinda? Alhamdulillah masih suka. Alhamdulillah. Suka sambal? Sehat ya, insyaallah. Al- Mungkin nanti teman-teman penasaran apa sih ngomongin sambel ya gitu. Ada lagi Kak Lavia nih juga. Kak Lavia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kalem banget ya, cool banget nih Kak Lavia nih. Dengan suara beratnya ya. Ya itu tadi ya, yang insya Allah menjadi apa namanya, narasumber-narasumber kita, Iya. suhu-suhu kita insya Allah yang kita nanti akan membahas tema hari ini, yaitu temanya habits, atau kalau bahasa Indonesianya apa ya, kebiasaan. Nah, habits atau kebiasaan ini udah ada juga nih para peserta nih, ada bisa udah tampil juga ya di live ya nih. Ada dia, ada Devi, ada Mbak Apit, ada Dau, ada Ana, dada-dada deh. Nggak usah disapa satu-satu ya, semuanya dada-dada gitu. Nah, oke.
Ini kalau kita bahas mengenai habits atau kebiasaan nih, saya pengen tahu nih teman-teman nih, kira-kira apa nih kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki sama teman-teman yang paling absurd deh, bisa nih aneh-anehan ya kan. Kemarin udah ada nih ngemilin, ngejambal sambal sama garam, itu salah satu contoh nih habitsnya siapa, Kak Dinda nih. Udah di spoiler kan kemarin. Ada lagi nggak nih, kira-kira ada yang nyaingin yang lebih aneh nggak nih? Ya, kayaknya seluruh dunia itu cuma Ada buat Dinda nggak aja deh kalau yang aneh. oh gitu. Kalau kalau yang viral itu kan sukanya kan bubur diaduk atau nggak diaduk ya. Oh Itu iya. kan suka kebiasaan orang masing-masing kan beda-beda tuh ya. Ada tuh itu kan tim apa Itu atau cukup tim yang ada yang nyebut tim wifi atau wifi. Ada juga kayak gitu tuh. Ada nggak sini teman-teman yang punya kebiasaan? Ya, kita sapa deh para peserta kita nih. Ada dia, halo dia. Punya kebiasaan aneh nggak dia? Unmute aja dia. Dia ini sih Mbak. Apa? Makan kita lebih enak pakai ampas sama garam. Oh gitu juga. Ya, Berarti sama kayak Kak Din. soalnya kalau Mbak kita pakai garam, kalau dia ditambahin sama ampas. Oh sama ampas. Ampas yang disuk. Hah? Iya. Oh, ampun. Seriusan? Enak lagi kalau tambah klepon ya. Iya, Oh gitu. Ya, itu enak tau Mbak. biar Oh tambah gitu. Beneran ada. Itu ampasnya matang nggak tuh? pas yang habis ditaruh itu loh, Mbak. Habis Iya, ditaruh. kelapa parut. Kelapa Belum- parut. Iya. Belum di ini apa? Apa tuh diuapin tuh, apa sih namanya, dikukus? Iya, Enggak, ya Allah. Kok nggak ada ya? pakai nasi hangat. Ya, diajak main ya Mbak Aziza ya. Diajak main pasar Kurang jauh gitu. mainnya ini Mbak Iya, kayaknya Aziza. yang mainnya kurang jauh. Oh iya. Seriusan loh, baru tahu loh, serius. Oh Banget itu, gitu. Mbak. Oh enak banget ya. Boleh lah nanti dicoba ya, kapan-kapan kasih ini ya, dikirimin. Kirimin. Ada lagi nggak? Ada yang lebih absurd lagi nggak? Kayaknya kalau aku kan, misalnya makan salak, bawahnya dulu tuh baru atasnya, itu nggak terlalu asing ya. Kayaknya semua orang banyak yang kayak gitu kali ya. Kayak save the best for the last gitu kan. Itu kan kebiasaan orang juga tuh. Ada lagi yang lebih aneh mungkin yang menyaingi? Oke. Kita buka kita buka ininya, pollingnya, atau ada Kak Dinda, ada yang lebih aneh lagi nggak? Iya, kalau jambal Ada lagi menjambal nih. ya semua ya. Bumbu-bumbu itu biasa gitu. Ya mungkin karena Iya, di sini pada suka masak jadinya itu sesuatu yang biasa tampak aja. Tapi kok bisa ya punya apa sih namanya? Itu kebiasaan itu kira-kira emang dari kecil dikasih makannya, misalnya tadi ini dia dari kecil dikasih makannya ampas, atau kok bisa muncul kebiasaan gitu? Apa suka emang gimana tuh asal muasalnya tuh? Atau emang dari kecil ya suka? Kalau Kak Dinda emang dari kecil apa gimana? Kalau Pak Dinda memang imut-imut terus kayaknya. Iya ya, karena dari kecil ya, jangan-jangan ya. Dari dulu juga segitu ya. Jadi kayak Awet kecil dari ya. kecil deh. Dari kecil awet kecil ya. Awet kecil, imut lah. Iya. Kalau Kak Pia sedikit Biasanya agak kayak gitu jadi mungkin agak kan. nggak ada perbedaan dulu dan sekarang. Iya. Karena obrolannya Iya kan? santai ya, kita bisa kemana-mana nih. Iya, tenang aja, kita ngobrolnya ini aja kok, nggak serius-serius amat. Iya, jadi kan kalau kayak gitu kan kayak ada yang kebiasaan mungkin yang teman-teman punya, ada mungkin yang kayak kebiasaannya suka apa tadi, pakai baju dari atas atau dari bagian bawah dulu, atau dari atas dulu, atau ngancingin dari bawah atau dari atas dulu, itu kan setiap orang kayaknya punya kebiasaan masing-masing ya. Dan kalau kita bicara ngomongin kebiasaan tadi itu kayak mereka ngelakukan
itu otomatis aja gitu, karena udah terbiasa gitu kan, otomatis aja buat melakukan itu tanpa berpikir kayak mikir aku dari atas dulu atau dari bawah dulu ya ngancinginnya kayak gitu. Nah mungkin ini kan pembahasan kebiasaan yang kalau kita katakan kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, mubah bin receh ya sepele aja gitu. Nah tapi kalau misalnya apa namanya, kalau berkaitan sama kebiasaan, kita kenal nih misalnya seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, beliau itu kan ahli pemanah. Wih, masya Allah gitu. Nah kira-kira ahli memanahnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, banyak orang yang menganggap kayak keahlian-keahlian semacam itu ya, kayak mungkin ahli jago main sepak bola atau jago ngapain lah gitu, macam-macam itu sesuatu bakat aja gitu, nggak bisa ditiru sama orang lain kalau nggak punya bakat. Nah saya mau mulai dari pertanyaan ini nih, mungkin dari Umu Dewi, dari Ustazah, ada pendapatnya nggak nih terkait dengan kebiasaan, ada bedanya nggak sih ngomongin kebiasaan yang tadi yang udah kita bahas nih, yang hal-hal tadi ya, mungkin cara makan lah atau lain sebagainya, sama kebiasaan yang berkaitan sama skill atau keahlian nih. Ya, antara skill, habits, dan juga hobi, ini sesuatu saya kira ini perlu kita dudukkan ya. Artinya tidaklah kemudian kita katakan hobi itu sebagai sebuah habitsnya seseorang, kemudian skill itu dikatakan sebagai habitsnya seseorang, itu tidak. Jadi kalau kita nanti bisa perbandingkan di antara ketiganya, kalau hobi itu kan lebih kepada perkara yang dicenderungi ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu ada muyul, ada kecenderungannya seseorang itu menyukai untuk melakukan hal tersebut. Sementara kalau apa tadi, bakat ya, bakat kemampuan, sesuatu yang memang itu potensi, kapasitas yang memang seseorang itu tidak sama, dan ini sesuatu yang memang bisa dikatakan sudah ada dari sananya ya. Kayak orang misalkan contoh, ada bakatnya itu ya, bakatnya itu karena dia orangnya tinggi, kemudian bakatnya dia larinya tuh udah kenceng ya, jadi dia bisa lari kemana-mana. Tapi kalau dia hobinya bola, dia lebih ke hobi bukan kepada bakat. Nah kalau Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan dengan kemampuan memanah, itu sebenarnya tidak hanya sekedar bakat atau apalagi hobi, tapi itu memang skill, sesuatu yang memang diasah ya, sesuatu yang memang diasah supaya memang cakap memiliki kemampuan untuk itu. Sementara kalau kita ngomongin habits, karena kita mau bahas tentang habits itu adalah kebiasaan, sesuatu yang memang dibentuk, ada perlakuan khusus terhadap sesuatu perbuatan atau sesuatu amalan tertentu yang itu memang sengaja ya dilakukan, baik itu dengan pengulangan, dengan repetisi, ataupun dengan cara praktis, dengan cara latihan terus menerus hingga akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan dalam diri seseorang. Nah ini kan artinya kita perlu dudukkan posisinya. Kalau tadi yang teman-teman contohkan misalkan beda kalau hobi makan ya, saya tuh nggak punya habitsnya semua makanan saya makan, itu mah bukan habits, itu mah hobi makan gitu ya. Jadi jangan disamain dengan habits. Kalau habits tadi mungkin kayak kita tadi makan buah salak, atasnya dulu apa bawahnya dulu, sikat gigi sebelah mana dulu yang disikat, pakai sesuatu biasa pakai kanan ya harusnya memang baiknya pakai kanan, tapi kan ada orang yang habitsnya itu justru malah kiri terus, itu ada. Artinya karena itu sesuatu yang sudah terbiasa direpetisi, sesuatu yang diulang-ulang terus sampai akhirnya membentuk habits dalam diri seseorang. Atau kayak habits seseorang misalkan dia biasa bangun malamnya itu jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Ya itu akan dibentuk terus karena dia setiap hari begitu. Ya apalagi kalau udah mama nih, kebetulan ya yang udah mama saya sendiri di sini ya. Jadi akan bisa merasakan punya anak nih, punya baby misalkan, tengah malam bangun, jam 1 bangun, jam 2 bangun, akhirnya jam tidur itu udah kayak melebihi orang lagi ronda di pos kamling gitu. Karena apa? Karena ada tuntutan, karena ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan satu pengulangan-pengulangan tadi. Kalau nggak bangun ya nggak bisa lah, bayinya nangis. Akhirnya mungkin terbentuk ada kebiasaan-kebiasaan bangun di jam-jam yang orang lain sudah tidur. Nah, kan ini akhirnya ada pengulangan, ada repetisi. Untuk habit seperti itu nggak mungkin. Iya. Jadi ada habits yang dia itu mungkin bisa nggak dikendalikan ya, karena tadi nggak perlu pakai perlakuan yang khusus, kayak mungkin makan salak kan nggak perlu perlakuan khusus ya. Tapi karena terbiasa.
Tapi ada nih habits yang dia tuh perlu perlakuan khusus nih, Ya, yang kalau betul. seperti keahlian tadi gitu, dimana itu nggak bisa dengan otomatis bisa didapetin, tapi perlu suatu upaya ya untuk membentuk itu. Nah kalau dari Kasari ini ada pendapat nggak di Kasari? Kalau menurut saya setuju dengan pendapatnya Ustazah Dewi tadi bahwa habits itu sesuatu yang memang disengajakan, sesuatu yang butuh latihan. Tadi kan disebutkan gitu. Selain pengulangan, bukan yang namanya latihan gitu. Jadi ketika apa namanya ingin merubah atau membentuk suatu habit, suatu kebiasaan itu awalnya itu kan ada niatan gitu ya, ada niatan, kemudian ada motivasi. Kenapa kita menginginkan habits atau merubah habits kita sekarang untuk berubah menjadi sesuatu yang lain gitu kan? Itu kan dibutuhkan yang namanya latihan, terus kemudian tangan secara terus-menerus, keistiqomahan gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika kita sedang berusaha untuk merubah habits kita yang buruk menjadi yang baik, ya memberikan gitu. Ini sinyal Kayak saya ya, ketika tidak melakukan terus kemudian biasalah gitu, kayak pemakluman. Jadi tadi kita bicara tentang itu memang suatu atau aktivitas memang dilakukan secara dan pasti punya tujuan tertentu. Iya iya. Jadi poinnya pengulangan juga ya, Kasari ya. Buat habits ini tuh perlu adanya juga pengulangan terus menerus. Iya sih, saya juga jadi keingat ya. Jadi memang di dalam Al-Qur'an tuh juga ada ayat yang memang menyebutkan bahwa pengulangan itu adalah salah satu kunci mendapat suatu ilmu gitu. Jadi kalau ilmu itu kalau pengen didapetin, itu dalam Quran surat At-Toha kalau nggak salah ya, itu dikatakan memang pengulangan itu salah satu kunci ketika kita itu mau untuk mendapatkan ilmu gitu. Masya Allah, berarti ini habits itu juga kalau kita pengen membangun habits tadi, kuncinya ya pembiasaan yang berupa adanya pengulangan yang kita lakukan terhadap tadi ya, apa yang mau kita bentuk tadi gitu. Kalau Kak Dinda gimana, Kak Dinda? Iya. Jadi untuk Kalau ngomongin keahlian. untuk membentuk keahlian ya. Jadi memang berbeda gitu antara kebiasaan, keahlian dan juga hobi. Kalau kebiasaan di sini saya punya anggota keluarga itu yang badannya tinggi mencapai hampir 2 meter. Dia punya kebiasaan kalau naruh barang di atas lemari. Sedangkan saya yang yang nggak nyampe 150 tingginya itu naruh barang itu biasa di kolong kasur, di kolong-kolong begitu. Akhirnya ketika benda yang dia taruh itu adalah milik saya nyarinya ke bawah itu nggak akan ketemu begitu. Itu adalah kita di sesuatu yang memang terbiasa begitu ya, terbiasa dilakukan demikian gitu. Nah sementara berbeda juga dengan skill ya. Tadi kalau untuk kebiasaan dia sesuatu yang remeh, sesuatu yang ya sehari-hari begitu. Lalu kemudian ada skill, ada habits gitu kan. Kalau skill itu memang sesuatu yang memang diniatkan, dilatih gitu ya, seperti kemampuannya Khalid bin Walid ya, dengan kemampuan berperangnya yang bisa dikatakan tidak pernah kalah di dalam peperangan begitu, kecuali ketika berhadapan dengan Rasulullah ketika masanya masih belum masuk Islam begitu, itu pun juga seri ya, tidak sampai kalah telak begitu. Itu adalah skill begitu, itu adalah kemampuan yang sifatnya ada kalanya spesial gitu ya. Seseorang ketika dia itu memang punya kemampuan, punya keinginan kuat gitu ya, dia punya kemauan lebih begitu, maka dia punya skill di situ. Lalu kemudian sementara habits itu, nah itu adalah dia melewati sebuah proses begitu ya, dia melewati sebuah proses yang dia itu tidak hanya muncul ketika dibutuhkan gitu. Jadi sesuatu yang memang terbiasa dilakukan. Bagaimana contoh, misalkan menghafal gitu ya, kita menghafal ayat Al-Quran begitu. Ketika kita itu jadikan sebagai sesuatu yang dilakukan di awal kali itu kan berat gitu. Tapi ketika sudah terbiasa dilakukan, bahkan naik motor pun yang kita lantunkan itu ya isinya Al-Quran, itu hal yang jadi habits gitu, karena diulang-ulang gitu, diulang-ulang terus menerus seperti itu. Mencuci, memasak dan sebagainya itu kan di saat yang diucapkan itu adalah latihan.
gitu. Berarti ya sebenarnya kita tuh masih bisa mengubah tadi ya, mengubah terus menerus habits kita ya, nggak yang habits itu yang langsung dari awal tuh udah begitu habitsnya gitu kan, enggak ya ternyata. Kalau tadi juga jadi kepikiran juga nih Mbak Dinda bilang kalau kalau ada orang yang tinggi ya naruh barangnya ya di atas, orang yang pendek naruh barangnya di bawah. Itu potensi ya, kayak kayak kita bilang potensi orang yang tinggi ya naruhnya yang tinggi lah, ngapain dia naruh yang bawah gitu ya. Potensi orang yang pendek ya naruhnya yang di bawah gitu ya. Kalau dia ketinggi berarti dia ya bukan potensinya dia buat naruh yang di tinggi, perlu bantuan gitu kali ya. Kalau kalau Katia ini ada ini nggak, insight nggak nih terkait dengan ada mungkin kalau punya ini apa namanya pengalaman membentuk keahlian Eh, habits atau keahlian ini. ada sih, apa ya? Mm-mm. Contohnya membentuk keahlian, misalkan membentuk keahlian menulis gitu ya. Yang pertama dulu tuh, kalau aku sendiri ya, Kak, adalah menyiapkan ini sih, rohwainya, alasan kuatnya, Mm. tujuan utama, Mm. tujuan awal dulu. Mau ngapain sih, mau kita membiasakan apa, terus tujuannya tuh apa dulu. Gitu. Misalkan tadi kalau aku membiasakan nulis gitu, uh, tujuannya atau alasan utamanya tuh apa gitu, apakah menulis untuk misalkan tujuannya adalah mengenalkan diri sendiri gitu, kayak cuma curhat-curhat doang di media sosial gitu, ataukah ingin menyampaikan sesuatu yang sesuatu hal yang baik untuk followersnya atau sesuatu yang baik buat teman-teman. Nah itu kan why-nya harus pertama dulu ya, maksudnya alasan utamanya harus jelas dulu di awal, sehingga di kayak belakangnya kayak misalkan ada hambatan-hambatan nih gitu, kita jadi ya tetap ada kebiasaan itu, mungkin kita atur waktunya atau dan segala macam itu. Tapi yang pertama tadi sih, alasan utamanya harus jelas dulu di awal. Oh ya, sebelum kita ini ya terlalu jauh nih, saya juga mengingatkan buat teman-teman yang baik peserta maupun yang lihat live langsung kita di YouTube, boleh banget untuk memberikan pertanyaan. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain nih seputar tentang habits ini atau mungkin mau dicurhatin, insya Allah nanti kita akan ada, bolehlah kita kasih kesempatan buat bahas satu atau dua tanggapan dari teman-teman nih. Mungkin ada yang mau curhat ya kan terkait dengan pembahasan habits ini nih gitu ya. Oke, tadi pembahasan Kak Pia ini nih kayaknya udah sampai masuk ke bagaimana membentuk habits ini ya, termasuk ya. Jadi kayak mungkin teman-teman ini kan tadi udah dapat pencerahan gitu. Kalau misalnya kita itu bisa aja mengendalikan habits kita, pengen membentuk habits apa nih. Jadi habits itu nggak harus selalu sesuatu yang memang sudah dari sononya, dari lahir gitu kan, atau yang tadi memang sesuatu yang apa sih namanya otomatis dilakukan begitu saja gitu. Tapi memang kita itu bisa loh sebenarnya mengendalikan mau membentuk habits apa tadi gitu kan ya, melalui kalau dikatakan Ustazah Dewi tadi adanya perlakuan-perlakuan gitu yang memang kita upayakan gitu. Nah kalau dari Kapia tadi, salah satu untuk memulai perlakuan tadi adalah menemukan alasan ya Kapia ya, alasan kenapa kita mau melakukan perlakuan tadi. Nah saya mau nanya lagi nih ke Ustazah Dewi, alasan yang paling kuat supaya kita membentuk habits positif itu apa nih? Supaya mungkin kan banyak nih teman-teman yang pengen, aku tuh pengen banget aku tuh pengen banget terbiasa begini, aku tuh pengen banget bisa begini, tapi kayak nggak istiqomah gitu kan, kayak ya udahlah motivasi di awal aja gitu kan, terus habis itu udah begitu hilang. Gimana Ustazah? Ya, kalau untuk alasan kita membentuk habits itu jelas ya, habits yang akan kita bentuk itu haruslah habits yang positif pastinya. Janganlah kemudian habits itu hanya sekedar beranjak dari kemubahan saja. Nah, kita ngapain melakukan sesuatu pemubahan? Mubah kan artinya di dalamnya tidak ada unsur pahala, tidak ada sesuatu yang bisa menghantarkan kita menuju kebaikan. Sia-sia. Meskipun itu boleh dilakukan, tapi kan tidak ada pahalanya. Yang sekarang yang harus menjadi motivasi kita, ya. Jadi kalau dikatakan strong why-nya itu kenapa? Semata-mata atas dasar dorongannya adalah keimanan. Ketika kita melakukan habits yang positif itu tadi, jelas dorongannya adalah dorongan keimanan.
nggak hanya sekedar kita membiasakan melakukan sesuatu perbuatan, tapi kita harus menjadikan perbuatan ini tadi menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang selalu kita lakukan dengan habits ini tadi. Artinya karena habits itu ada sesuatu yang nantinya bisa jadi orang melakukannya itu tanpa banyak berpikir, sehingga ketika kita melakukannya pun jangan sampai akhirnya itu mendatangkan kesia-siaan dalam diri kita, tapi harus bisa memberikan banyak kebaikan. Kayak contoh misalkan, hal sederhana saja, kalau kita di jalan lihat batu di tengah jalan, kemudian kita singkirin, dan itu kita jadikan sebuah habit, bisa banget. Akhirnya kita nggak bisa tenang kalau kita lagi naik motor saja, tadi ada batu atau ada duri atau ada paku di tengah jalan, kita lebih milih berhenti untuk singkirin daripada kita bablas aja cuek gitu, yang penting motor saya nggak bisa. Kalau udah ada dorongan keimanan, karena didasarkan kepada adanya syariat yang pastinya dalam hal ini dorongan motivasinya adalah keimanan, karena ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya di dalam Islam itu untuk menyingkirkan duri saja di tengah jalan, itu sedekah. Artinya sedekah berarti ada pahala. Nah, inilah dikatakan tadi, alasan kuatnya ketika kita melakukan atau membiasakan habits itu adalah keimanan kita. Nah, landasan keimanan ini supaya nanti bisa membawa kebaikan pada diri kita, membawa kebaikan sampai kita bawa sampai ke akhirat sana, berarti kita harus tahu dalilnya, harus tahu syariatnya. Artinya harus punya ilmu. Seseorang itu harus punya ilmu supaya bisa membiasakan sesuatu yang baik. Artinya syariat Allah itu banyak sekali. Dan ketika kita biasakan dan kita tahu ilmunya, saya yakin ini akan membawa satu motivasi yang besar. Kita mau melakukan tadi ya, menciptakan habits dalam diri kita, saya kira itu akan jadi hal yang positif untuk bisa kita senantiasa lakukan. Begitu Mbak. Jadi alasannya karena faktor keimanan. Keimanan akan membentuk seorang itu untuk mencari ilmunya, mencari dalilnya, mencari nasnya, tidak hanya sekedar mendorong dia melakukan suatu kebiasaan, tapi dia akan mencari mana sekiranya dari syariat ini yang harus saya biasakan. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya nih ada yang kepengen, aku tuh pengen kayak siapa ya, Imam Syafi'i, masya Allah gitu, seorang yang hafalannya luar biasa gitu, tapi tentu itu bukan cuma sekedar motivasi tanpa ilmu gitu ya, dan juga dorongannya juga harus benar gitu, bukan cuma sekedar mungkin mau jago menghafal tapi ya cuma buat biar eksis atau mungkin alasan-alasan lain ya. Masya Allah. Iya. Jadi ilmu tadi kata kuncinya dari Ustazah Dewi. Nah, mungkin siapa lagi nih, Kak Dinda, mungkin Kak Dinda gimana nih, kira-kira ilmu yang gimana nih yang bisa kita, gimana cara buat membangun menambah ilmu tadi gitu, supaya kita tuh punya cara-cara punya tadi alasan yang kuat dan lain sebagainya tadi. Gimana Kak Dinda? Iya. Jadi betul ya, memang kita harus punya keyakinan yang kuat gitu untuk kemudian memiliki habits-habits yang baik gitu, dan tidak bisa jika hanya menarget saja begitu, tapi kita juga harus tahu apa langkah-langkah untuk mencapai kepada habits itu tadi begitu, dan kenapa kita harus mencapai habit itu tadi seperti itu. Kayak contoh misalkan kita punya cita-cita tadi ya, mungkin ingin seperti Imam Syafi'i gitu ya, atau mungkin ingin seperti Ummu gitu kan. Nah, itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk sampai ke sana itu kan harus ada step-stepnya, harus ada langkah-langkahnya seperti itu, yang itu tidak icik-icik ibaratnya ya, tidak tiba-tiba begitu. Ada langkah-langkahnya, cari tahu ilmunya dulu, gimana sih kita cari tahu dulu karakternya mereka, bagaimana sisi kemuliaannya mereka begitu, seperti itu. Jadi ada step-step yang harus kita tempuh gitu kan untuk mencapai tujuan akhir itu tadi, seperti itu. Iya, jadi alasan aja nggak cukup ya, tapi harus memikirkan caranya betul-betul, sebagaimana ya step-step yang tentunya step-stepnya harus sesuai dengan syariat ya, Ustazah ya. Sesuai syariat dan karena sesuai tadi kita tujuan. Oh iya benar, sesuai syariat dan berkaitan sama tujuan tadi. Masa tujuannya beda ya sama yang dilakukannya, berarti nggak nyambung ya. Ya. Jadi saya tuh jadi teringat juga ada waktu itu pernah seorang ustadz itu menyampaikan
kan. Kamu tahu nggak, mungkin termasuk juga ya, kayak kita serius membangun habit apa nggak serius nih membangun habit gitu. Karena Ustadz tadi bilang gitu bahwa orang serius itu ciri-cirinya adalah dia mengeluarkan, berarti kita punya tujuan apa, kemudian kita harus mencapai apa aja. Masa mau ke mana, mau ke rumah, kita mungkin lewat jalan yang berarah lawanan sama rumah, kan jadinya nggak nyampe gitu kan ya. Nah, Masya Allah, itu saya jadi keinget lagi gitu kan, bahwa oh iya ya, berarti kalau teman-teman nih, mungkin kalau kita berbicara mengenai tadi yang pengen membentuk habit positif, juga alasannya harus yang kuat dan juga serius tadi gitu kan. Punya alasan kuat tapi nggak serius, nggak punya step-stepnya yang sesuai, ya nggak akan tercapai juga tadi habits yang ingin dibentuk ya gitu. Masya Allah. Nah, kalau Kak Sari gimana, Kak Sari nih terkait dengan membentuk habits ini nih? Tadi sudah disampaikan mengenai ilmunya, step-stepnya. Apa yang disampaikan oleh Ustazah Dewi, oleh Kak Anda gitu ya. Dalam membentuk habits itu landasannya keimanan, landasannya harus jelas, pastinya tujuannya harus jelas, step-stepnya, dan untuk merubah habit tadi harus kita merubah habits yang buruk untuk menjadi yang baik, menjadi habits yang positif ya. Itu memang tidak mudah, tidak seperti kita membalikan telapak tangan gitu ya. Ini proses, kita butuh proses, kemudian diproses saja gitu. Saya juga berproses gitu. Nah, kemudian tadi di awal sudah kita katakan gitu ya, bahwa dalam membentuk habits kita perlu yang namanya latihan, practice gitu. Kemudian latih terus-menerus. Nah, jangan kasih excuse gitu. Jangan cari alasan meninggalkan keluar nih bahasa Inggrisnya yang sedang kita lakukan gitu. Kita lagi hijrah, sedang tunggal misalkan, sedang berhijrah untuk atau sedang berhijrah untuk memakai jilbab gitu ya. Nah, ketika kemudian ada lemah ya, karena kan kadang ada up down ya. Ketika dia harus kemudian jangan kemudian dia balik ini aja kok ya, jangan cari alasan, jangan cari excuse gitu. Kita harus istiqomah. Istiqomah memang tidak mudah gitu, tapi ya itulah, itu tidak didapat di cara yang mudah. Kita butuh yang namanya perjuangan. Ketika kita merubah habits kita untuk menjadi baik, ya butuh perjuangan, butuh keistiqomahan. Kalau tadi landasannya keimanan, apa sih ya? Kalau landasannya keimanan kan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Aku, Mbak Kak Sari, jadi penasaran. Kak Sari punya quotes nggak terkait ini? Ada quotes khusus gitu nggak? Iya kan Mbak. Iya kan Mbak. Tadi kayak excuse gitu. Karena lagi plong. Tegang nih. Oh, yang rap. Kadang kalau lagi mood, nah kadang gitu bagus. Oh gitu. Ya. Kayaknya merangkai kata-katanya tuh indah sekali gitu. Iya. Nanti dipikirkan. Oke, siap. Nanti di akhir ya Kak Sari ya, ditagih quotes-nya Closing ya. statement ya. Gimana Mbak? Maaf, suaranya putus, maaf. Nanti di akhir ditagih quotes menariknya ya, yang pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Iya Mbak. Punya takut ya. Mantap. Tadi kata kunci, kalau saya tangkap kata kunci dari Kak Sari itu ngomongin masalah keistiqomahan juga, itu perlu dijaga ya untuk membangun habits tadi, karena tadi landasan keimanan itu ya yang menjadi dorongan. Maka gimana caranya supaya tadi habits yang kita bentuk tadi, karena ini adalah sebuah landasan keimanan, dan ya berarti harus menjaga itu agar terus bisa dilakukan secara istiqomah. Nah, ini Kapia nih. Ada tips istiqomah nggak nih Kapia? Sampai terakhir sih. Kan bingung ini Nggak tahu ya. Tadi rollingnya kayak gitu deh. Ya udah, nanti dimulai dari Pia lagi deh. Balik lagi gitu ya, Pi. Iya. Ada nggak, Pi? Kapia. Apa nih? Kayaknya udah ini ya, udah jawab semua. Kayak bingung mau ini apa, udah dijawab semua sama mereka. Aku insecure di antara para ilmuwan. Di antara kakak-kakak berilmu ini. Tidaklah, semuanya berilmu di sini. Kita mencari ilmu sama-sama ya di sini, Cia.
Iya ya. Mungkin dari Ustazah Dewi, mungkin ini tadi menyambung Nikasari, saya penasaran soalnya nih terkait dengan ngomongin istiqomah ini nih. Itu gimana nih? Berkaitan dengan habits dan keistiqomahan membangun habits gitu. Kalau tadi udah ada alasan, udah ada cara step-stepnya, kadang kan kita ngerasa lelah ya buat mungkin apalagi dalam hal ketaatan ya, apalagi dalam hal amal solih gitu. Buat bisa continue tuh pasti mungkin di sini teman-teman curhatnya berat nih buat istiqomah. Ada ininya nggak, Ustazah? Ya, karena kita lagi membahas habits ya, kita membiasakan untuk melakukan satu amal soleh yang dirutinkan. Artinya kan kalau teman-teman bicara nanti bagaimana untuk mengistiqomahkan habits yang positif ini, kan berarti step awal yang harus kita pilih adalah teman-teman tentukan dulu dari setiap amal soleh, dari setiap kebaikan-kebaikan, dari setiap syariat di situ yang bisa kita tunaikan dan itu akan kita rutinkan, maka kita tetapkan mana yang sekiranya kita itu mampu. Jangan sampai akhirnya kita malah melakukan sesuatu yang sekiranya kita tuh nggak mungkin mampu atau mungkin kita belum mampu. Misalkan contoh, saya mau mentarget nih, saya mau bikin habits satu hari itu saya harus menghafalkan Al-Quran itu misalkan satu halaman misalkan, menghafalkan loh ya, bukan membaca. Nah, dengan kapasitas kita yang seperti ini, apalagi mungkin jurusannya tuh bukan jurusan orang yang pintar menghafal. Nah, kira-kira kalau seperti ini nanti malah menjadi sesuatu hal yang menjadi beban nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebenarnya, meskipun sanggup. Mungkin orang lain sanggup, tapi ada yang mungkin dalam satu hari saya 1 juz bisa nggak ya? Nah, ini lebih parah lagi. Kalau sekiranya memang tidak mampu kapasitasnya, ya tidaklah kemudian jangan menuang air yang terlalu banyak dalam segelas kecil. Ya kan, kita tidak bisa menuangkan terlalu banyak berlebihan seperti itu terhadap kapasitas diri kita yang mungkin yang terbatas. Kita tetapin dulu dari habits apa yang mau kita pilih, itu pastinya. Yang sekiranya ketika kita melakukannya pun kita itu tidak merasa berat ya, karena ini kita ngomongin habits itu tidak bicara konteks kewajiban ya. Kalau wajib itu jangan jadikan seperti halnya kita memperlakukan habits. Kalau wajib ya wajib dilakuin. Senang nggak senang lakukan karena itu kewajiban. Ya kan, sholat, saya habitsnya saya mau membentuk sholat subuh, ya nggak bisa, itu bukan habits, orang itu memang kewajiban. Ya, perkara habits ini adalah satu perkara yang sekiranya ketika dilakukan ini di luar aspek kewajiban. Maka dalam hal ini ya contoh tadi, ketika kita mau memilih habits, kita memilih kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu menjadi dasar amal soleh kita nanti untuk kita juga menambah timbangan berat kebaikan kita. Pilih habits yang sekiranya bisa kita lakukan, jangan di luar batas kemampuan kita. Yang kedua, ya ketika sudah dilakukan, cari ilmu, pastinya harus cari ilmu dulu nih. Ini sekalian mungkin untuk menambah bobot diskusi kita ya, langsung bagaimana membentuk habitsnya. Ya kita cari ilmunya nih, kita cari ilmu dulu, cari ngaji ya, perdalam, memperbanyak pemahaman Islamnya, sehingga ketika kita menjalankan amalan kita tahu dasar hukumnya, kita tahu nasnya apa, dalilnya apa. Yang ketiga, ya selain tadi mengetahui dalil dan juga kita melakukannya tidak di luar batas kemampuan kita pun juga harus menjalaninya itu dengan istiqomah. Ya, tadi menjalaninya dengan kekuatan yang besar. Saya kira ini istiqomah tuh butuh kekuatan yang besar. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu yang baik tapi mengistiqomahkannya itu yang sulit. Ya, mudah untuk berbuat baik itu mudah, tapi mengistiqomahkan berbuat baik itu susah. Di sisi yang lain, karena kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa serta beragam macam kekurangan kelemahan itu kan ada pada manusia. Belum faktor malesnya, kaum rebahan dan sebagainya, ini kan makhluknya campur-campur di dunia ini. Yang kedua juga ada faktor dari luar, gangguannya berupa setan dan teman-temannya setan gitu. Setan itu ya jelas berbentuknya setan sebagai pengganggu manusia. Teman-temannya setan bisa jadi yang berwujud manusia, tapi dia temannya setan. Yang dia bisa jadi melemahkan kekuatan kita ketika kita mau menjalankan syariatnya Allah. Nah, atas dasar ini kan akhirnya kekuatan istiqomah ini butuh didalami, butuh power yang luar biasa. Yang pertama, kalau untuk menjaga istiqomah itu niatnya harus diluruskan. Niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena faktor manusia.
Karena kalau kita ngelakuin itu karena faktor manusia, ntar manusianya nggak suka sama kita lagi, kita kelar deh ngelakuinnya, ya kan? Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, karena rindu nanti bertemu dengan Allah, ingin menjumpai Allah nanti dengan hal-hal yang baik. Karena di dalam hadis dikatakan, seseorang tidak akan dimatikan kecuali dalam kebiasaan-kebiasaannya. Nah, apa kita mau dimatikan dalam kondisi nanti kita lagi HP-an? Bangga nggak kira-kira lagi buka YouTube nih, kita mati, naudzubillah min dzalik. Kalau buka Kemudian YouTube apa sambil lagi? nonton takjil boleh nggak? Boleh, kalau kebaikan sih nggak apa-apa. Kan bagus mati itu. dalam kebaikan. Artinya karena kebiasaannya lihatin YouTube, atau mungkin apa lagi sambil Iya. main game misalkan, atau sambil ngapain perkara-perkara yang buruk. Makanya membiasakan hal yang baik itu menjadi sesuatu hal yang sangat biasa di kalangan para sahabat dulu ketika melakukan amal soleh di dunia. Dan selalu banyak kisahnya para sahabat Rasulullah yang mengikuti jejaknya Rasulullah dengan apa? Para sahabat selalu punya amalan andalan dalam kehidupannya. Ya, selalu punya andalan dalam kehidupannya. Sehingga tidaklah disia-siakan hidup itu sekedar menjalani kewajiban saja. Garing nanti kalau begitu ceritanya. Tapi kita punya harus punya andalan. Ya, tadi kita tidak ingin dimatikan oleh Allah dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sehingga biasakanlah hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua, biasakan harus ada amalan yang andalan ya dalam kehidupan kita. Coba teman-teman punya andalan apa nih? Andalannya sholat sunnah satu harinya 12 rakaat dijaga 40 hari, kuat nggak? Kalau bisa hebat. Nah yang ketiga ya menjaga keistiqomahan itu apa? Kita harus merutinkan. Jangan kasih kendor itu yang namanya kemalasan dari banyak faktor mungkin. Aduh, tadi karena lagi capek banget, jadi off dulu deh, nggak bisa seperti apapun, nggak bisa. Makanya coba kita men-treatment diri kita, melakukannya itu dalam kontinu waktu tertentu. Jadi kita kasih batas waktu minimum, misalkan hari 40. Ya, sebagai contoh yang pernah saya baca, untuk pasukan Hamas, untuk bisa terekrut menjadi pasukan Hamas itu ada syaratnya, ada 2. Yang pertama hafal Quran minimal berapa juz gitu ya, saya lupa jumlah juznya. Yang kedua itu 40 hari berturut-turut sholat subuh wajib berjamaah di masjid, tidak boleh kosong. 1 hari kosong nggak lulus gitu. Masya Allah. Nah, untuk ukuran ikhwan laki-laki 40 hari sholat di masjid, sholat subuh nggak boleh telat, itu susah loh. Nah, coba kita biasakan dengan kurun waktu begitu. Teman-teman, misalkan saya mau bikin konten video dakwah, Mbak, misalkan. Silahkan, lakukan itu 40 hari berturut-turut. Kalau itu bisa menjadi kebiasaan, hebat. Lulus itu ujian pertama untuk keistiqomahan. Tapi habis itu ya jangan kendor. Artinya habis itu Tapi tetap yang pertama diteruskan, itu kuota dulu, Guru. Iya. Siapin kuota dulu. Nah itu modal ya, harus ada modal ya. Cuan, tetap cuan ya. Atau yang tanpa kuota deh, yang tanpa kuota apa? Datengin Ya, langsung. tanpa kuota. Nah, atau ini door to door, 1 hari saya harus nyebarin tulisan nih ke 10 orang. Lakuin bisa, lakuin. Atau 1 hari saya harus bisa nih amar ma'ruf nahi mungkar ke 10 orang. Nah loh, kalau itu bisa dilakuin istiqomah, lakuin 40 hari dah. Itu kalau udah bisa istiqomah, Masya Allah, lulus ujiannya. Ya nggak usah lama-lama lah. Kadang ada orang itu untuk membiasakan habit tidak butuh waktu yang lama, itu ada. Ketika powernya besar. Ketika powernya besar. Tapi ada orang yang powernya kecil, tapi niatnya besar. Ada. Kalau udah kayak gini, ya tadi butuh treatmentnya mungkin waktunya lebih panjang, space-nya lebih panjang. Tapi kalau orang punya power besar, dia nggak perlu waktu lama, waktunya singkat untuk membiasakan habit, bisa. Lakuin bisa. Kalau semua gitu tergantung seberapa besar kapasitas kekuatan kita dan juga niatnya. Ya, mungkin itu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan habit yang baik. Ditambah lagi pastinya ya, yang ketiga itu pelajari sirah. Bagaimana sirahnya Rasul dan juga para sahabat. Kita contoh orang-orang terbaik, contoh dari para figur yang luar biasa ini dalam membentuk habit dalam kesehariannya. Kita mungkin bisa membaca sirah kehidupan dakwahnya Rasulullah. Kita mungkin membaca sirah tentang perjuangan Rasulullah ketika
menghadapi orang-orang kafir dan sebagainya. Tapi kadang kita juga perlu melihat sisi lainnya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Baca sirahnya itu dengan cara ditelaah, dengan cara didalami dari kalimat per kalimatnya. Ya, kita akan menemukan satu poin-poinnya. Masya Allah, kebiasaan-kebiasaannya itu luar biasa. Yang keempat, pastinya meminta doa. Ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan kebaikan. Mungkin itu, Pak. Ngomong-ngomong tadi tentang yang mempelajari sirah ya, sebenarnya ini relate sih sama kehidupan kita itu kan. Kayak sekarang kebiasaan orang tuh ya kebiasaan baper gitu kan ya, mentalnya apa sih, nggak kuat gitu. Sedangkan kalau kita sering Unyu-unyu ya. kalau kita sering baca atau mempelajari sirah Nabi itu kayak, aduh kok kayak aku tuh belum apa-apanya, kok aku Sisi romantismenya aja nggak sih ya, iya. Pi ya, Tapi ya. Kayak Sisi misalkan contoh itu romantismenya loh, aja yang kisahnya apa, Abu Darda sama Salman Al Farisi yang mau meminang seorang perempuan gitu kan. Kalau misalkan si Abu Dardanya itu Abu Darda yang ini kan, yang mau ngelamar itu kan si Salman ya, minta sama Abu Darda itu Iya. untuk melamarkan perempuan di ini kan. Nah, terus kemudian si perempuan ini ternyata nggak suka sama Salman Al Farisi, ternyata suka sama Abu Darda gitu kan. Dan itu kayak tapi aku sukanya sama ini gitu. Kalau kita di posisi itu kan bapernya luar biasa kan, tingkat dewa lah. Kalau ya kita tontonannya tiap hari sinetron, drama gitu kan, pasti yang ada tuh kayak gitu. Sedangkan kalau isi sirah Nabi tuh ternyata dengan sangat mudah kayak gitu tuh udah selesai. Oh ya udah, kamu nikah sama dia aja gitu. Kayak wah, kok nggak ada, dia nggak ada nangisnya, nggak ada adegan ini kayak ngambang Pukul-pukulan ngambang mungkin di ya. sungai gitu, kayaknya nggak ada kayak gitu kan. Nyalain shower terus ini sampoan gitu kan, kayaknya nggak ada kayak gitu kalau di Siroto ya gitu. Jadi kayak lebih punya panutan yang tingkat tinggi sih dibanding kayak sekarang. Mungkin ya kita banyakan baper atau misalkan mentalnya kurang itu karena ya tontonan kita, referensi kita, fakta-fakta di sekitar kita tuh ya membentuk kita juga gitu. Apa yang masuk dalam diri kita itu kan yang membentuk diri kita gitu. Oke. Kalau aku sih Nah gitu. tuh ya, teman-teman ya yang sedang kesulitan mungkin untuk membentuk habitsnya, ternyata ada jalan kok sebenarnya gitu untuk membentuk habit positif tadi. Tapi kalau kata, saya pernah dengar quotes Malaysia ya, apa nih, bukannya nak tak nak apa yang gimana ya deh. Pokoknya intinya bukannya nggak bisa tapi nggak mau gitu. Ada yang tahu nggak yang nak tak nak dan apa gitu deh. maaf absurd nih ya, pokoknya contekannya belum ada ya Mbak ya, besok belum ada. Itu cuma kepikiran aja Googling. tiba-tiba gitu. Nanti PR. Iya tadi Masya Allah tadi dari Ustazah Dewi dan juga dari Kapia ya, itu saling melengkapi juga tadi jawabannya mengenai lebih detail lagi buat teman-teman kita nih yang hari ini pengen istiqomah membentuk habits kita. Ternyata memang tadi ada tips-tipsnya gitu ya. Kalau dikatakan haruslah ikhlas gitu ya, ikhlas di sini berarti niatnya lurus, benar-benar untuk dalam landasan keimanan tadi, untuk karena ridho Allah. Kemudian tata caranya juga harus yang benar. Kemudian pilih amalan andalan, jadi nggak harus langsung semua nih kita pengen bentuk nih ya, jadi satu persatu aja gitu ya. Yang penting kita memang memilih apa yang mau kita bangun atau apa yang kita ingin bentuk habits positif itu. Terus tadi upayakan istiqomahnya itu ya tadi dengan ilmu yang paling utama ya, untuk tahu kenapa kita itu melakukan hal tersebut gitu, kemudian tata caranya gimana. Sama ditambah tadi dari Kapia nih, inspirasi dari kisah Rasul dan juga para sahabat itu juga bukan hanya sekedar cerita yang kita ya udah cuma buat wah keren aja gitu ya, tapi di situ harusnya menjadi sebuah
pembelajaran buat kita juga kalau kita dalamin serius gitu ya. Ternyata dicontohkan dengan betul-betul bagaimana tata caranya, kemudian juga nggak cuma sekedar motivasi yang menye-menye gitu ya, tapi ada motivasi heroiknya juga gitu di dalam inspirasi dari Rasulullah dan juga sahabat. Nah, Masya Allah tadi Boleh nambahin lagi nggak Kak, tadi? oh ya boleh tapi ya gimana. Kalau tadi kepikiran karena tadi ya tentang fakta. Salah satunya adalah untuk menjaga istiqomahan. Kita dekat-dekat sama orang-orang yang bakal menginspirasi kita gitu. Jadi energinya positif, teman-teman yang mereka emang sama sevisi untuk mau sama-sama membangun habits yang positif, habits yang bagus gitu. Misalkan nih kalau kita tuh udah niat banget, udah ilmunya udah ada, niatnya udah ada, step-stepnya udah ada, tapi di sekitar kita tuh malah kayak hobinya stalking mantan nonton gitu misalkan, atau nonton drakor gitu ya, otomatis kita tuh kayak energinya strugglingnya lebih kan dibanding yang kita tuh udah di lingkungan yang baik, di lingkungan atau di teman-teman yang punya visi yang sama untuk membangun kebiasaan yang bagus gitu. Soalnya pasti kan ngaruh banget kan gitu. Jadi salah satu yang ininya biar ada kayak ada motivasi untuk si temanku ini juga udah bisa kayak gitu, masa aku masih segini aja gitu kan. Maksudnya kita lebih lihat teman-teman yang menginspirasi gitu. Iya, fastabiqul khairat. Jadi kan Iya. Berarti penting juga nih yang namanya mencari circle pertemanan yang saling bisa memotivasi, saling mendukung ya dalam membangun habits positif tadi itu ya. Mungkin ini karena waktunya sudah pukul 4.24. Nah, saya pengen ini nih mungkin sekali kira-kira ini kan kita dalam suasana Ramadan ya. Ini momentum Ramadan, Masya Allah. Ini adalah bulan keberkahan yang setiap amalan atau aktivitas kita tuh semuanya nanti mengandung pahala gitu kan. Nah, di momentum Ramadan ini kira-kira bagaimana nih kita itu memanfaatkan, mengoptimalkan bulan ini untuk untuk membangun habits positif kita itu. Dan ini juga sekaligus sebagai closing statement dari para guru-guru di sini ya. Dimulai dari siapa? Gimana? Ustazah? Udah selesai. Iya ya, cepet banget ya, nggak kerasa. Waktunya cepet banget, kurang ya. Kurang 1 jam. Kalau dimundurin nanti ibu-ibu nggak bisa masak lagi nih. Oh iya benar. Keluar urusannya. Udah kelar ya. Iya, yang di sini jomblo tinggal ya. Beda urusannya kalau ibu-ibunya kayak model Bu Dewi Peserta juga semua. ada yang ini minta panjang gua, mantap. Oh gitu, ada ya di sini, Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita ini ya pikirkan ulang ya, semoga waktunya bisa bertambah ya dan semua bersedia, Masya Allah. Tapi antusiasmenya luar biasa. Gimana Ustazah? Telat dikit. Oh boleh. Oh, ibu-ibunya yang ini aja. Yuk, kami ini ngebahas garam sama sambelnya tadi masalahnya. Kaitan Ya, masih ya. Masih salah sama ya. Oke. Sambal sama garamnya gimana nih berarti kita nih? Ya, mau siapa dulu nih? Ben sambal kos online. Udah buka bersama aja. Obrolan menjemuka tuh selalu berhubungan sama makanan. Kenapa sih? Ya, Kayak ada semangat nih kayaknya. kebiasaan kali ya. Nah, dari mau siapa nih? Kapia dulu, Kadinda, Iya, Kasari. tadi Biar kan nanti penutupnya kayaknya biar Ustazah Dewi tadi aja kan ya. bagian terakhir gitu nya. Bisa dulu monggo. Siapa? Kasari terakhir ya. Terakhirnya kan quotes-nya boleh. doang Kasari. Iya. Quotes-nya doang, nanti penutup, nanti kasih quotes yang menarik Oh, pokoknya. belum kepikiran masalah kuat. Tolong dipikirkan ya sebelum 5 menit terakhir ini tolong. Oh gitu. tolong Yang terakhir harus punya case yang lebih mantap gitu. Gimana Alia? Kalau misalkan yang terakhir itu harus closingnya itu harus yang ngena banget ya. Wah, beban ya, ayo lo yang terakhir. Ya. Ayo Mbak. Aku tunggu Mbak ya. Iya. Siapa dulu nih? Dari
Kak Dinda dulu, tadi belum terakhir ini nih, agak lama nih rollingnya nih. Rolling berasa ini. Ya, Monggo Kak Dinda. ya. Jadi mumpung ya kita ada di dalam momen Ramadan, yang mana Ramadan ini memang tujuannya adalah untuk mencapai takwa ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah gitu, di mana tujuan berpuasa itu adalah untuk mencapai takwa. Nah, takwa itu adalah ketika kita itu menjalankan segala perintah dan segala larangannya. Jadi nggak kemudian seperti parasmanan ya, kita cuma ngambil sesuai dengan keinginan kita, enggak, tapi semuanya. Ketika di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk nggak bohong, berupaya untuk nggak gunjing, nggak berupaya untuk mungkin apa namanya nggak mabar ya, nggak yang campur baur, maka itu dilanjutkan gitu. Dan itulah yang kemudian nanti kita jadikan sebagai apa penentu bahwa kita sudah mencapai kemenangan di bulan Ramadan gitu kan. Habits yang seperti ini, habits yang baik ini kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya begitu. Dan kembali lagi sebagaimana tadi sudah teman-teman sampaikan juga, kita nggak cukup dengan step, kita juga nggak cukup dengan tujuan gitu ya, harus serius, harus kemudian memang berada dalam lingkungan yang baik seperti itu, dan kemudian apa supaya tadi ya ketakwaan itu bisa kita capai gitu. Nah, makanya di sini sebagai seorang muslim, Allah tidak meminta kita untuk sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk menuju kesempurnaan, nuju ilal kamal. Nah, menuju pada kesempurnaan itu bisa kita raih gitu kan, dengan tadi sedikit demi sedikit gitu kan, merubah apa namanya habit-habit buruk itu, menghilangkan habit-habit buruk itu sedikit demi sedikit, dan itu tadi ya butuh ilmu seperti itu. Ya, Masya Allah. Berarti tadi ya momentum ini Ramadan ini bisa kita gunakan ya buat melatih habits kita dan menghilangkan habits-habits yang buruk juga, karena kita dilatih di sini kan buat taat ya di bulan Ramadan, insya Allah sholat taraweh gitu kan, jarang-jarang kan sholat malam ya. Gitu, terus puasa gitu sampai akhirnya kayak dicurhat aja ya, kayak kita kan biasa banget nih kalau puasa habis 30 hari puasa Ramadan kan, setelahnya bulan puasa itu kan kerasanya lagi puasa nggak nih ya gitu, jadi kayak ada rasa-rasa masih tersisa gitu. Nah, itu bisa dimanfaatin ya, harus dilanjutkan ya setelah bulan Ramadan itu ya, dimana kebiasaan puasa kita tuh juga nggak berhenti di Ramadan tadi gitu. Dan mungkin habit-habits yang lain juga, nggak cuma masalah amal solih tadi ya, ketaatan tadi gitu. Katia mungkin gimana Katia? Oh, aku lagi soalnya tadi putus-putus terus. Putus-putus ya. Oh, Iya. nggak kedengeran ya Kak? Mm-mm. Tapi poin ini bisa ini nggak, closing statementnya nih gimana buat memanfaatkan momentum Ramadan ini? Mungkin ada tips atau ajakan, ada lagi yang lagi mungkin bisa memberikan ini inspirasi habits apa yang bisa dibentuk nih sama teman-teman nih mumpung Ramadan ini. Habits inspirasi ini ya, tadi kalau Ramadan itu kan salah satu bentuk sayangnya Allah sama manusia ya. Kita kalau memahami Allah tuh udah sayang gitu kan, pasti ngasihnya tuh nggak main-main. Kayak di bulan Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat, bahkan beratus-ratus kali gitu, dari sehari-hari yang sebelumnya. Atau kita sangat mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi ketika ini kan ya, kita dibiasakan untuk bangun di sepertiga malam gitu untuk sahur. Kemudian di situ kan doa yang mustajab juga di waktu-waktu itu. Kemudian kita dibiasakan untuk bangun, kita minta ampun, ini kan udah paket komplit lah gitu. Kayak Allah tuh, seolah Allah tuh nggak mau melihat hamba-hambanya yang beriman ini masuk dalam neraka. Makanya Allah mengadakan bulan Ramadan ini untuk semuanya, untuk bisa ini ayo semua tuh punya kesempatan untuk masuk surga, bahkan surga Firdaus yang setiap hari kita ininya kan, setiap hari kita lantunkan atau setiap hari kita doa gitu kan, minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu bukan nggak mungkin, karena kalau misalkan kita lihat dari kapasitas diri kita sendiri ya banyak dosa lah, banyak khilaf lagi ya. Itu kayak
kesempatan itu sedikit banget kayaknya. Tapi kalau kita lihat bahwa Allah itu Ar-Rahim gitu, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, sangat mungkin bagi Allah itu untuk menyelamatkan hambanya. Salah satu upayanya adalah, bukan salah satu upayanya, salah satu bentuknya sayangnya Allah sama kita adalah mengadakan bulan Ramadan ini gitu. Jadi sayang banget kalau kita menyanyiakan atau bahkan kita cuma cuma apa sih, jadiin puasa tuh jadiin alasan kita buat rebahan doang, atau jadiin puasa kita tuh jadi malas-malasan doang gitu. Nah, salah satu habits yang mungkin bisa diterapkan di bulan puasa ini adalah mandi-mandi sebelum subuh atau setelah subuh. Sebelum subuh sih, kan segar tuh. Asik. Bener. Tuh bisa dicontoh tuh ya, kita kalau mau biar, karena memang ini ya ada apa namanya, secara ilmiahnya juga emang ada ininya ya kalau mandi sebelum subuh ya. Oke, itu tadi insight dari Kapia. Kalau dari Kasari gimana, Kasari? Masih ada waktu. Masih Kayaknya waktunya udah masih terus pokoknya kalau buat Kasari mah. Saya mau ngomong Oke. Oh, kalau buat saya belum. saya ngomongin nanti Pokoknya Ustazah Dewi mah terakhir aja memanfaatkan udah. momen Terakhir aja. terakhir berarti ya. Iya. Kasari aja dulu. Puas-puasin waktunya. Oh, Iya, puas-puasin betul. ya, momen terakhir. Terakhir, amin. Terakhir gitu ya. Oke, untuk memanfaatkan momen Ramadan ini ya, pertama kita mungkin pikirkan gitu ya, rasakan bahwa ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, yang bulan penuh, bulan dimana akan dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Jadi kan Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir kita gitu. Jadi kalau kita mau merubah habits kita, pengen menjadi lebih baik, maka jangan sia-siakan gitu. Do it from now gitu ya. Kalau katanya Kalau deket-deket bahasa now itu or never serasa gitu anak ya. Jaksel Mau sekarang gitu, apa Mbak. enggak gitu. Tadi benar bukan masalah nggak bisa, tapi mau apa gitu. Jadi ketika kita mau merubah habits tadi juga kita harus ilmu, kita mencari ilmu, harus tahu ilmu, kita mau beramal, kita merubah habits. Jadi ya kita ilmunya, jangan sampai kita menjadi yang tadinya habitsnya buruk malah menjadi lebih buruk lagi gitu ya. Harus tahu ilmunya. Bagaimana kita tahu ilmunya? Harus ngaji gitu. Dan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, kalau kita nggak merubah kondisi kita, nggak merubah diri kita, Allah itu tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah kondisi kaum sebelum itu sendiri yang merubah, yang ada pada diri. Dan yang namanya ngaji, mencari ilmu agar ketika kita melakukan amal itu sesuai dengan syariat, gitu ya, maka dibutuhkan ngaji. Dan dalilnya itu jelas gitu ya, tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin gitu. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita. Gitu. Ngaji, jangan sia-siakan momen Ramadan ini, udahlah dilipat gandakan. Ketika ngaji kita dapat yang berlipat, dan insya Allah setelah bulan Ramadan kita akan terbiasa dengan habit yang sudah kita bentuk selama 30 hari. Insya Allah kan waktu yang cukup untuk merubah kebiasaan gitu ya. Itu mungkin. Masya Allah, tadi poin dari Kasadi sama Kalapia ini bisa saya tangkap nih, bahwa jangan sampai nih, ini bulan Ramadan adalah satu kasih sayangnya Allah nih buat kita sebagai manusia, buat dikasih waktu yang luar biasa besar, kemanfaatannya luar biasa besar keberkahannya, jangan sampai disia-siakan. Bahkan kalau kata Kasadi tadi, seolah-olah Ramadan hari ini itu adalah Ramadan terakhir, karena memang benar ya, maksudnya banyak loh tetangga-tetangga nih ya yang belum Ramadan, padahal H-1, H-2 Ramadan, tapi beliau sudah dipanggil Allah gitu kan. Jadi kayak ya ampun kasihan ya, belum, padahal udah sehari lagi loh ngerasain Ramadan, tapi akhirnya nggak ngerasain kan, dan itu nggak kita tahu gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan yang justru malah membentuk habits negatif, malah harusnya membentuk habits tadi positif tadi. Nah terakhir nih, mari kita kepada suhu kita, Ustazah Dewi Ubu Syahida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sampai buka puasa. Nih, Kak. Sampai buka puasa. Ya, Ustazah.
Kalau saya melihatnya begini, ini kan momentum Ramadan ya. Jelas kita harus merasakan dan juga kita harus mempersiapkan. Mumpung kita masih di awal Ramadan ya, kita persiapkan formasi yang beda Ramadan kita kali ini dengan Ramadan sebelumnya. Mungkin nih, kalau yang sobat remaja yang kemarin-kemarin itu mungkin masih ada kekanak-kanakannya ya. Kalau yang remaja sekarang udah bukan anak-anak lagi, udah berubah wujud jadi dewasa. Ya. Dan kalau yang udah dewasa ya siap-siap masuk ke usia jenjang pernikahan. Kalau yang udah menikah siap-siap menjadi ibu. Kalau yang sudah jadi ibu siap-siap jadi nenek. Artinya kan kita harus mempersiapkan. Kita punya rentang waktu yang belum tentu kita pun bisa merasakan, tapi kita bisa memplanning. Termasuk dalam hal ini juga bagaimana kita membentuk habit pun ini menjadi sesuatu yang saya kira cukup penting untuk kita rancang. Ya, seperti halnya orang merancang hidup itu perlu kita planning. Nah, kita mungkin bisa belajar bagaimana ini sedikit sebelum masuk ke kontennya, ke konten utama yang ingin dibahas, saya sedikit ingin menceritakan bagaimana tadi bahwa kita perlu bercermin dari bagaimana para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri pun perlu kita jadikan sebagai contoh ketika kita bicara hidup. Ya. Rasulullah yang sudah dijamin surga saja, Rasulullah biasa melakukan sholat malam itu sampai kaki-kakinya bengkak. Ya Allah, teman-teman udah sampai bengkak sholat malamnya. Perutnya bukan karena sholat sih, tapi karena yang lain. Karena gelambir-gelambir ini. Terlalu mengangkat beban. Matanya yang bengkak karena ngantuk, nahan ngantuk. Oh iya. Bayangkan Rasulullah sudah dijamin surga oleh Allah pun masih tetap Rasulullah melakukan salat malam dengan sampai kaki-kakinya bengkak. Jadi Aisyah yang menceritakan bagaimana dahsyatnya salat yang dilakukan oleh Rasulullah sampai dirasakannya itu sampai bayangkan bisa sampai kakinya bengkak. Ya Allah, ya luar biasa sekali. Atau kita mungkin bisa katakan banyak kisah-kisah pelajaran dari orang-orang pilihan di sekitar Rasulullah pun juga memiliki ciri khas atau kebiasaan yang luar biasa. Ya, kebiasaan bersedekahnya ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga kalau kita lihat ada sahabat Abu Talhah. Ya, Abu Talhah yang dia itu biasa saat itu tuh ketika Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu memiliki kebiasaan setiap habis sholat subuh berzikir hingga mataharinya terbit. Itu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga ada Abu Talhah yang tidak pernah meninggalkan kebiasaan berpuasanya. Bahkan mungkin teman-teman pernah dengar di sini nggak ada Emak Uwais ya, Kak Fira nggak ada ya. Kisahnya Uwais bin Qarni, ya. Kisah Uwais bin Qarni. Jadi kalau banyak yang mengisahkan dia adalah penghuni langit yang tinggal di bumi. Dia bukan penduduk bumi, tapi dia ada penduduk langit. Kenapa sampai digambarkan begitu? Jadi ketika Rasulullah menceritakan kisahnya ada seorang pemuda yang sangat taat, sangat menurut sekali kepada ibunya. Itu sampai kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ketika engkau bertemu dengannya, ya minta doalah kepadanya dan mintalah istighfarnya. Masya Allah, karena dia bukan penduduk bumi, dia adalah penduduk langit. Kayak apa sih kisahnya Uwais bin Qarni ini? Ini kan sesuatu yang pastinya harus membuat kita penasaran dong. Yang penasaran sama kisah-kisahnya drama Korea atau mungkin artis-artis Koreaan. Ikatan Buat cinta apa saja. kisahnya mereka mas? K-pop nggak usah bikin kita, yang usah bikin kita penasaran. Penasarannya kisah-kisahnya Uwais bin Qarni. Coba sampai Rasulullah mengatakan kalau kalian bertemu dengan pemuda ini, mintalah doanya dan juga mintalah istighfar kepadanya. Sampai ketemunya pada zaman siapa? Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab baru ketemu ini sahabat seorang laki-laki ini, Uwais bin Qarni. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi setelah Rasulullah meninggal beberapa puluh tahun, baru Uwais bin Qarni ini ketemu sosok pemuda ini tadi. Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan mungkin kita juga tahu bagaimana ada seorang sahabat Rasulullah, simple, sederhana, sampai ada hadisnya. Ya, bahwa di dalam hadis itu digambarkan, bersedekahlah meskipun hanya engkau senyum dengan saudaramu. Jadi janganlah sama sekali engkau itu mengabaikan kebaikan yang kecil, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang manis. Asbabun wurudnya, ya, jadi kisahnya itu diawali dari kisahnya Nuaiman. Ini salah seorang sahabat Rasul. Nuaiman ini bisa dikatakan
sahabat dulu dia punya masa lalu sebagai seorang pemabuk. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, bahkan dikatakan termasuk salah seorang syuhada pada masa perang Badar. Insya Allah luar biasa. Dan ketika digambarkan kenapa sahabat Nuaimin ini istimewa, karena dia memang tidak memiliki satu amalan apapun, bisa dikatakan itu dia tidak bisa memberi apapun kepada Rasulullah. Ya bahkan dia saat itu hanya bisa membuat Rasulullah itu tertawa saja. Jadi Rasulullah sering tertawa karena perilaku konyolnya. Ketika dia saat itu tidak bisa memberikan banyak hal kepada Rasulullah, apa yang dipersiapkan oleh Nuaim ini? Dia bawa penjual. Dia dikirim seorang penjual itu kepada Rasulullah. Suruh apa? Penjual ini disuruh menjualkan barang tapi uangnya dari Rasulullah. Tapi si Nuaim ini saking ingin memberinya kepada Rasulullah itu dia bersikap konyol sampai seperti itu, sampai Rasulullah pun sampai tertawa dengan sikap-sikapnya. Makanya sampai digambarkan termasuk kalau nggak bisa memberi apa-apa untuk saudaramu, ya jangan abaikan kebaikan-kebaikan yang kecil. Bahkan ketemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum saja, berwajah yang manis saja. Jadi kalau kita sama saudaranya nih, kita sama teman-temannya itu jangan kemudian wajahnya terlalu cuek, terlalu cool, jangan gitu. Berwajah yang manis. Ayo, sekarang ekspresi wajah manis semua nih teman-teman nih. Kan kita lagi ketemuan nih, ayo wajah manis semua. Masya Allah, itu adalah satu kebaikan. Ya, jadi Tapi kalau udah dari sononya itu dari outputnya itu gimana output tuh? itu masih bisa dibentuk ya, masih bisa dibentuk. Ini outputnya misalkan outputnya bibir saya itu ke bawah Mbak, nggak bisa ke atas kalau senyum gitu. Ya dibuat ke atas aja bisa. Dibiasain Dipegangin nih Mbak. Dibiasain Langsung diterapkan selotip. atau Senyumnya pemaksa. begitu. Nah, sekarang saya baru masuk ke pertanyaannya tadi. Apa ini yang panjang banget Tapi kan? aku pernah ini guru apa? Jadi aku pernah. Jadi tapi beberapa orang sih kayak ini kalau biasanya sih aku ketemu sama ini ya, sama laki-laki gitu biasanya. Padahal itu teman-teman kecil loh. Maksudnya kan harusnya kan akrab gitu ya. Kayak udah dari hati, dalam hati itu udah mikir ya, dalam hati udah mikir, dalam hati udah Mati. Ada apa dengan maksudnya itu udah ada ini dulu ya, dalam akal tuh udah berpikir punya persepsi? ya harus senyum gitu, harus maksudnya ya apalah, masa iya mau udah ini, tapi pas ketemu papasan itu muka aku gini dong, gitu kan, nggak ya ampun. Sama itu dorongan Ya. syara. Oke, tapi maksud selain itu gitu, maksudnya kan kalau misalkan cuma nyapa kan boleh nggak sih? Intinya kalau misalkan mau cuma ngomong doang gitu ya, kayak nggak bisa atau sulit untuk yang senyum hai gitu, kayak susah banget. Ini sama perempuan ini juga ya udah lumayan sangat berubah lah kalau lihat dari Full dari lahir. nggak tahu ya. Ya, Tapi bilang struggle banget. kalau introvert itu punya kisah ya, saya juga sama. Saya dulu introvert punya kisah, tapi kemudian karena alhamdulillah ya banyak masalah, banyak problem, akhirnya introvertnya mau nggak mau jadi hilang. Apalagi kalau udah kapasitasnya kita orang yang dakwah, ketemu banyak orang, masa sih di depan panggung kita mau introvert, mau diem aja kan nggak mungkin. Udah ditonton banyak orang, ditungguin omongannya, masa kita diem aja kan nggak mungkin. Misalkan gini, kita live YouTube nih, kita diam aja. Sorry, saya diam aja. Saya tuh orangnya introvert, saya nggak bisa ngomong. Kira-kira yang nonton paling cuma satu. Iya nggak? Nah, saya selesai. Saya mau jawab pertanyaannya tadi ya, terkait dengan closing statement-nya nih. Closing statement baru mau masuk ya. Jadi untuk persiapan Ramadan, bukan persiapan Ramadan, untuk Ramadan kita kali ini kita harus persiapkan dengan berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Mengingat kita sendiri hari ini sudah bukan anak-anak lagi ya, sehingga kita juga harus mempersiapkan dengan lebih matang. Nah, untuk habits ya, karena kita masih membahas tentang habits, saya yakin sekali kita masing-masing pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus, saya katakan habits tidak akan terbentuk itu kalau kita itu tidak menjadikan itu sebagai sebuah amal andalan, sebagai sebuah amal soleh yang kita tujukan semata-mata sebagai ladang pahala kita. Bahkan kita menyebarkan satu kebaikan saja dan disebarkan oleh orang lain, kita tuh mendapatkan pahala sama seperti orang lain itu dapat pahala. Coba kalau nyebarkan nggak cuma satu, ya nyebarkan 5.000 ya. Misalkan
Dulu awal-awalnya bikin inspirasi pagi, saya ingat banget dulu tuh, ini bukan lagi promo, ini lagi cerita aja. Ya, yang follower Iklan ya? paling cuman anak sama suami, cuma 2 sampai. Masya Allah, hari ini udah 6.000 ya subscribernya. Artinya kan kalau itu semuanya saya bayangkan 3.000 diantaranya itu menyebarkan kebaikan, menyebarluaskan. Insya Allah ini menjadi sebuah tabungan lah untuk kita. Belum nanti dengan konten-konten dakwah yang lainnya. Makanya kita punya akun dakwah di mana-mana nggak jadi masalah. Nggak nyoba aplikasi ini nggak apa-apa, dicoba aja. Sepanjang itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, nggak jadi masalah kan? Itu malah jadi ladang kebaikannya kita. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kepada kita nih, bulan ini kita lagi puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi outputnya orang Ramadan itu adalah bertakwa. Dan kita harus bisa mengkolaborasikan ya takwa ini tadi sebagai output dari kita melakukan Ramadan, dan sebelumnya juga kita menjadikan apa-apa yang dilakukan selama Ramadan ini menjadi habit setelah kita usai Ramadannya. Bisa nggak? Jadi kan habit, misalkan kita bangun jam 3 pagi, besok selesai Ramadan, selepas Ramadan jam 3 pagi juga bangunnya. Tapi ya jadi tambah imut nih. Kemudian setelah itu biasakan puasa juga, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah misalkan selepas Ramadan biasakan. Jangan berat ya. Jangan berat ngelakuin puasa. Karena kadang kita perlu Allahumma paksain. Ya. Atau kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu Allahumma paksain. Dulu saya termasuk nih, saya itu termasuk kalau untuk ngelakuin puasa itu berat. Karena dulu hobi makan, dulu sih. Kalau sekarang nggak tahu. Ya, bukan kebiasaan ya. Untung makan bukan yuk. Makan yuk, aduh kadang ditolak deh. Tapi kemudian apa? Kita perlu memaksakan. Allahumma paksain. Saya niatkan semata-mata karena Allah. Karena kebetulan juga saat itu saya berusaha lebih. Saya pengen taqarrub ilallah dengan cara apa sih? Saya ingin mengubah kebiasaan sesuatu yang nggak, bagi saya itu impossible saya ngelakuin. Masya Allah, kita paksain dengan langsung. Saya dulu tuh puasa Daud, lakuin puasa Daud. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma Senin Kemis, puasa Daud kita lakuin. Beberapa bulan dapat. Dan ternyata setelah itu, Masya Allah, puasa itu nikmat. Kalau nggak puasa jadi bingung, ini hari apa? Kenapa saya hari ini nggak puasa? Artinya kan ini menjadi sesuatu yang perlu kita ubah. Apa yang kita nggak sukai, lakuin, dipaksakan. Supaya kita akhirnya terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Apa sih susahnya puasa? Apa sih jeleknya puasa? Kan nggak ada. Apalagi apa sih susahnya sholat malam? Nggak ada yang jelek juga, nggak ada susahnya juga. Sepanjang kitanya niatnya itu kuat, sepanjang kita itu juga memiliki dorongan yang luar biasa, paksakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Ya, artinya kan mungkin kalau bahasa memaksakan itu kurang enak, kurang slow kalau didengar. Tapi ya sebenarnya memang kadang kita perlu memaksakan diri kita. Melawan kemalasan itu apa sih kuncinya? Cuman satu kan, paksain, ya enggak? Diri sendiri. Ya. Orang malas itu kuncinya cuma satu, paksakan ngelakuin. Jangan dimales-malesin, tapi paksain. Ya, karena itulah kata kuncinya. Kemudian kebiasaan untuk yang lainnya di bulan Ramadan, ya mulai dari kita banyak amal sholih, banyak baca Quran, lanjutkan besok selepas Ramadan. Kemudian banyak bersedekah, lanjutkan besok setelah Ramadan. Insya Allah. Dan perbanyak silaturahim, lanjutkan besok setelah Ramadan. Artinya ini adalah bulan yang ditempa, bulan yang kita itu menempa diri kita. Kalau dulu makanya Rasulullah menganjurkan ketika kita menyambut Ramadan, berbahagialah. Bahagia itu bukan karena kita besok mau dapat THR dan dapat baju baru, bukan. Itu udah anak-anak banget itu versinya anak saya yang masih kecil. Tapi kalau versinya orang yang udah dewasa, kebahagiaan kita menyambut Ramadan itu seperti hanya kebahagiaan orang-orang Muslim pada umumnya, pada masa dulu, pada zaman sahabat. Apa? Karena Allah memberikan banyak sekali limpahan karunia, kebaikan, dan juga ampunan kepada kita di bulan. Mintalah ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mintalah ampunan, doa kepada Allah sampai kita silakan nangis lah. Baper dah situ di bulan Ramadan ini. Bapernya sama Allah, jangan sama manusia. Ya, baper sama manusia rugi kan? Ya, rugi capek fisik, capek hati, capek pikiran. Tapi kalau baper sama Allah, luar biasa. Baper sama Allah kita dapat pahala. Ya, coba kalau belum ada perasaan baper, dibangun itu rasa bapernya sama Allah.
Buktinya apa? Udah beberapa belum disebut asma Allah, kira-kira bergetar nggak hatinya? Kalau belum bergetar, jangan-jangan bapernya sama Allah kurang nih. Ya, coba terus disebut asma Allah. Berbanyak zikirnya, seperti tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud yang memperbanyak zikirnya. Nah, ini mungkin yang perlu kita persiapkan, ya. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita kali ini dengan hal-hal yang biasa, tapi kita harus lahirkan hal-hal yang luar biasa yang akan menjadi panduan kita untuk bulan-bulan berikutnya. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan satu detik saja bulan Ramadan itu berharga. Ingat, Allah juga sudah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat sedikit pun kebaikan itu akan dibalas. Kita berbuat keburukan akan dibalas. Lah ngapain kita berbuat kebaikan ujung-ujung, apakah keburukan ujung-ujung kita dibalas? Tidak, kita berbuat kebaikan saja. Segala sesuatu itu pasti perlu ada pembiasaan, perlu ada perlakuan ya terhadap sikap dan juga amal soleh kita supaya kita itu tidak menjadi orang yang merugi. Waktu sama-sama 24 jam tapi takaran setiap orang belum tentu sama takaran kebaikannya. Karena apa? Tergantung. Sibuknya sama tapi pahalanya beda banyak. Ya enggak? Banyak orang sibuk ujung-ujungnya mikirin dunia. Bayangin aja waktu 24 jam kerja di dunia, ya belajar di dunia, sekolah di dunia. Mintanya di surga. Mimpi kali ya. Mimpi, kalau udah kayak gitu mah mimpi. Ya kalau mau surga ya hidup di dunia orientasinya surga, orientasinya akhirat. Itu saja Mbak. Alhamdulillah sampai jam 5 ya akhirnya. Masya Allah. Sampai bingung gini, meringkasnya seperti apa? Gak usah diringkas deh. Gak usah diringkas ya, insya Allah. Masya Allah, saya kira obrolan kita hari ini bakalan receh ya, sebagaimana di cuplikan itu. Ternyata isinya daging semua, insya Allah. Iya, berotot ya. Ya, itu tadi ya. Masya Allah. Saya terlalu serius nih Mbak Ziza. Gimana, Ustazah? Saya terlalu serius ya, jangan-jangan ngomongnya. Tidak apa-apa, memang itu jatahnya Ustazah. Kita aja yang receh-receh. Iya, iya. Masya Allah ya. Itu dia tadi ya pembahasan kita mengenai habit atau kebiasaan tadi ya. Insya Allah semoga kita banyak dapat insight, banyak dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal kita nih. Kenapa sih untuk pekan pertama kita live ini kita angkat tema habit atau kebiasaan ini? Karena ini harapannya bisa jadi modal kita nih mumpung di awal Ini boleh Ramadan. respon ini ya, pertanyaan nggak Kak Ziza? Boleh, tapi oh ya, ini udah ada apa? Ya bukan pertanyaan sih, cuma ngomen-ngomenin gitu, nggak ada yang direspon ya. Oh kita ini ya coba cek live chat dulu ya sebentar ya. Live chatnya coba. Ya di sini kebanyakan sama Ustazah. Gitu. Ini banyak yang siap menyimak, mungkin standby ini di samping kompor HP-nya kan ya untuk mendengarkan kita yang lagi dan live cooking. Oh iya benar. Ya, yuk bangun habit itu ada nih. Sambil nyiapin buka puasa. Kalau pakai buka konyol boleh nggak Us? Nah itu dia. Kok ada sih di tempat saya kok nggak ada ya Ustazah? Ini ada. Oh berarti nggak tahu itu. Ya, yuk hadirkan wajah. Oh gitu. Ya. Kalau pakai muka konyol lah, muka konyolnya kira-kira kalau sampai buat orang marah ya nggak jadi konyol ya, itu namanya pengen lempar sesuatu jadinya itu meledek ya. Tapi kalau Kak Fira memang konyolnya bikin ketawa deh, dia belum ngomong aja udah bikin ketawa. Tadi yang saya singgung tadi ya, Mak Wais tadi. Udah nih. Apa bingung? Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada. Iya, belum ada pertanyaan. Ya, itu tadi ya, Masya Allah. Tadi semoga live kita hari ini bisa tetap menambah semangat teman-teman di bulan Ramadan hari ini gitu ya, bisa menjadi bekal teman-teman juga nanti untuk menjalani Ramadan ke depan yang masih cukup panjang. Ini baru hari kelima, masih ada 25 hari lagi. Tadi banyak
saran-saran dan juga ilmu yang bisa kita dapat dari pembahasan kita hari ini ya, yang insya Allah bisa memotivasi nih kita semua nih untuk yuk kita optimalkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pembentuk habits ya, dan tentunya habit-habit positif tadi, dan juga jangan agar nanti setelah bulan Ramadan kita juga bisa melanjutkan habit-habit positif tersebut menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Mungkin itu saja ya, ini sudah pukul 4.57, mari kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Yang belum selesai menyiapkan buka puasanya bisa dilanjutkan. Dan saya ingatkan juga buat teman-teman sebelum saya tutup ya, kita setiap live ini insya Allah nanti akan ada giveaway. Ayo, giveaway-nya juga bukan yang ecek-ecek lah ya, insya Allah giveaway-nya ini sesuatu yang sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Jadi jangan lupa ayo daftar, kemudian juga ikuti live, dan setidaknya komen di live chat kita live setiap live itu gitu. Nanti insya Allah akan ada tim yang akan memilih siapakah pemenang giveaway setiap live, dan juga nanti di akhir rangkaian live ini ada door prize juga nih. Door prize-nya juga sesuatu yang sangat keren dan bermanfaat. Nanti spoilernya nanti di live kedua aja deh. Ya, mungkin itu ya untuk pembahasan kita pada tema pertama ini. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti live berikutnya, karena kita akan berkumpul lagi seperti ini, dan semoga bisa bertambah lagi viewernya, orang-orang teman-teman yang daftar juga bisa bertambah gitu. Mungkin itu saja dari saya dan juga dari teman-teman tim Takjil Ramadan di sini. Kalau ada kekurangan itu dari kita sebagai manusia, dan kalau ada kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kita tutup karena ini majelis ya, kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair para guru-guru dan teman-teman yang ikut.